Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel burung kicauan. Yuk, gimana kabar Anda? Semoga Anda sekeluarga sehat-sehat selalu. Oke, kali ini saya akan unboxing lagi burung macetan ya, yang barusan saya dapat dengan harga murah meriah ya. Yuk kita lihat. Ini burung macetannya yang barusan saya beli. Oke, ini saya buka dulu ya. Ini burungnya cukup bagus ya, bodinya sudah ramping. Ini burungnya katanya macet, sudah lama nggak pernah bunyi, atau memang aslinya memang habis trotol nggak bunyi sampai sekarang. Rupanya ini burung sudah berpindah-pindah dari tangan ke tangan ya. Apa yang saya lakukan setelah dapatkan burung macet ini, yaitu pertama-tama harus kita kerodong dulu ya, karena ditenangkan dulu. Setelah kita kerodong sudah agak lama, baru kita mandikan agar burungnya tidak stres, karena burung bisa stres dari perjalanan dan lain-lain ya. Oke, sekarang kita mandikan. Kita mandikan burungnya. Kita mandikan dengan cara dikeramba. Ini nggak tahu ini bisa dikeramba atau tidak, atau memang pernah dikaramba atau cuma disemprot saja. Kita coba ya. Kita coba, semoga saja burungnya mau mandi. Yuk, mandi. Semoga saja burungnya mau mandi. Ini terus kita pakai lidi, supaya mau masuk. Ini kurang lurus ya, kita pakai lidi masuk. Iya, rupanya dia masuk. Jadi rupanya sudah terbiasa dikaramba ya. Ini pertama-tama langkah setelah kita beli burung macetan, yaitu kita setelah dikerodong terus dimandiin. Saya masih bingung, mungkin belum pernah mandi karamba. Kalau biasanya burung sudah sering mandi karamba langsung masuk ke air. Bagaimana caranya? Cobalah kita semprot tipis-tipis pakai air ya. Kita semprot dulu, mudah-mudahan menghasilkan sesuatu yang berkenan. Kita semprot tipis-tipis biar dia masuk ke bak airnya. Masuk ke bak airnya. Yuk ya, hanya melompat-lompat supaya masuk ke bak airnya ya. Memang merawat anis merah itu gampang-gampang susah. Jadi
banyak yang menyerah, istilahnya banyak yang menyerah sudah beberapa bulan bahkan tahunan tidak ngoceh-ngoceh. Ini kita bikin, kita cari dulu, kita semprot karena ini tidak punya asisten sehingga kameranya dipegang sendiri sambil nyemprot. Semoga saja bukan kameranya yang kesemprot ya. Nah, kita ginikan dulu, sudah kita diamkan beberapa saat, dia biar bisa mandi sendiri. Aduh, ini memang ini harus telaten, kamera dipegang sendiri sama nyemprot. Itu ya. Ini namanya YouTuber nekat. YouTuber nekat. Karena subscribe-nya masih sedikit ya, jangan lupa didukung like and subscribe-nya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Ini saya target 1 bulan harus bunyi ya, paling tidak ngeplong. 1 minggu sudah harus mulai ngeriwik, karena tempo hari yang burung yang ke-1 1 bulan langsung ngeplong ya. Ini saya target 1 bulan lagi sudah ngeplong seperti yang kemarin ya. Satu-satu kita lateni beli burung-burung yang macet, karena kalau beli burung-burung yang sudah gacor mahal-mahal, harganya sudah mahal, kantongnya nggak cukup, apalagi sekarang sedang PPKM level 4. Harus tirakat mengencangkan ikat pinggang. Ada spinnernya nih, hiburan nih, ini juga untuk hiburan supaya kerasan di rumah, nggak kemana-mana, jadi kita stay at home sambil merawat burung ini. Itu saudara-saudara kami semuanya yang mungkin saat ini sedang sakit, yang sedang sakit kena virus corona, semoga segera disembuhkan ya, dan virus corona yang jadi pandemi di negara Indonesia ini bisa segera berakhir dan gantangan-gantangan bisa ramai kembali ya. Ya, itu aja. Ini kita mandiin biar burungnya seneng. Nanti selanjutnya, langkah selanjutnya apa ya, tonton terus video ini. Nah, setelah dimandikan apa, masa harus dimandikan terus segini sampai semalam suntuk ya ndak ya kan. Oke. Ya, lihat saja langkah-langkah berikutnya nanti ya. Di video-video ini saya update terus tentang cara merawat burung macet bunyi jadi gacor ya, mulai pembelian pertama kali sampai nanti jadi gacor, langkah-langkah apa saja yang diperlukan. Siap? Oke, tadi setelah dimandikan, terus burungnya saya masukkan ke sangkar lagi ya. Ini minta tolong bantuan anak saya itu pegang kamera. Nah, sekarang ini kita siapkan makan jangkrik. Kalau bisa tempatnya di luar, jangan ngasih jangkrik dari luar, karena nanti burungnya bisa ngebos. Jadi ini kalau bisa kita potong-potong dulu kakinya yang runcing-runcing ini, karena nanti kalau kena lidahnya si burung, maka burung malah kesakitan, tidak mau berbunyi. Kita potong-potong dulu.
kita kasih jangkrik, kita kasih bebas saja dulu ya. Kelihatan nggak nih gambarnya kira-kira? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak ini? Gitu. Kita kasih jangkrik, saya biasanya ngasih 5. Saya kasih 5 dulu ya. Jangan lupa ya, kita potong-potong dulu. Jangkriknya mau lompat. Ya. Oke. Terus kita masukkan ke tempat pakan. Nah, ini burungnya sudah mau makan, ini rupanya lapar. Kita pasang di tempat pasangannya ya. Oke, setelah itu kita gantangkan, kalau bisa yang pendek-pendek saja, yang pendek ya, dan lokasinya tepi jalan. Ini biar terbiasa dengan lingkungan orang lalu lalang. Kita taruh sini ya, gitu. Sementara laporannya, sementara tahapan pertama ini mulai kita dapat pertama kali, terus kita mandikan, terus kita kasih makan, terus diangin-anginkan itu. Oke, sekian dulu, nanti kita lanjutkan tahapan berikutnya. Ininya pokoknya burung ini saya target 1 bulan sudah berkicau. Sekian, terima kasih, selamat berjumpa lagi dengan channel burung kicauan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.